Halo sahabat bahasa, salam jumpa bersama saya Axel dalam Sidenta, Senior Duta Bahasa NTT. Nah, sahabat bahasa, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Tapi nyatanya, banyak pihak masih belum mengindahkan undang-undang tersebut. Untuk itu, hari ini kita akan bersama dengan ahli bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membahas terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia, terkhususnya di Kota Kupang. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa yang menjadi narasumber kita pada hari ini, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Nah, tadi itu merupakan cuplikan dari beberapa penggunaan bahasa di Kota Kupang yang masih belum mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kita bakal bersama-sama dengan narasumber kita yang cantik di samping saya ini. Langsung saja kita sapa, sudah ada Kak Christina Weking. Beliau merupakan Widya Bahasa Ahli Muda dan juga koordinator dari KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Halo, selamat sore Kak Christine. Selamat sore Axel. Apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Senang jumpa lagi Axel. Siap, baik Kak. Semoga sahabat bahasa di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan juga baik dan juga bahagia seperti Betul. Axel dan juga Kak Christine. Benar sekali. Nah Kak Christine, terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di Kota Kupang. Sebelum kita masuk lebih dalam nih terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kota Kupang, mungkin Kak Christine bisa jelasin dulu nih Kak. Sebenarnya pengutamaan bahasa Indonesia itu apa dan kenapa ini menjadi isu yang penting untuk kita bahas Kak? Iya, terima kasih Axel. Yang pertama itu penyebabnya itu Kak Kristen hanya bisa menjelaskan dua saja. Kita ambil dua faktor saja. Yang pertama itu sikap bahasa, sikap berbahasa masyarakat kita. Sekarang ini masyarakat kita cenderung kurang menunjukkan cinta akan bahasa Indonesia. Masyarakat kita pada umumnya lebih merasa bergengsi kalau lebih banyak menggunakan bahasa asing, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Ya, lebih bangga pakai bahasa asing gitu ya Kak? Iya, lebih bergengsi daripada menggunakan bahasa kita sendiri. Oleh sebab itu, yang pertama yang merujuk sikap bahasa kita. Kak Kristen menjelaskan sikap bahasa karena memang bahasa Indonesia merupakan bahasa keseharian kita. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi, masyarakat lebih cenderung, khususnya ya kita bicara di Kota Kupang, lebih cenderung merasa untuk apa sih kita belajar bahasa Indonesia, untuk apa sih kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kan bahasa kita, untuk apa dipelajari lagi? Ya, itu faktor yang pertama, sikap bahasa kita. Yang kedua itu ketidakpahaman masyarakat tentang kaidah bahasa Indonesia. Baik. Saya tahu kan kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kaidah ejaan, ada kaidah benpil, bentuk dan pilihan kata, ada tata kalimat dan tata paragraf. Kaidah itu aturan atau asas hukum atau yang menjadi pedoman dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi faktor yang kedua, ketidakpahaman masyarakat terkait kaidah bahasa Indonesia tersebut. Oke, berarti tadi ada dua penyebab sebenarnya, penyebab utama ya Kak Christine, yaitu terkait dengan sikap dan juga ketidakpahaman masyarakat sendiri. Baik, jadi dengan adanya siniar ini kami berharap akhirnya masyarakat juga nanti bisa paham gitu. Betul. Betapa pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Betul. Nah Kak Christine, mungkin sedikit pengantar dulu nih sebelum kita masuk. Sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat itu cenderung lebih bangga Kak untuk menggunakan bahasa asing gitu, atau biasa sekarang viral gitu ya masyarakat melakukan namanya campur kode. Jadi bahasa tuh dicampur-campur gitu antara bahasa Indonesia dan juga bahasa asing gitu. Menurut Kak Kristen apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Iya, karena kita lihat sekarang memang bahasa Inggris ini kan
menjadi bahasa internasional. Jadi ya tadi kembali sikap masyarakat cenderung merasa bergengsi kalau mampu menguasai bahasa yang dikuasai oleh dunia. Begitu. Jadi kecenderungan mereka untuk mencampur kode atau mix penggunaan bahasa itu memang masih banyak digunakan. Contohnya saja misalnya Kak Christine bertanya kepada Axel, Axel posisi di mana sekarang? Pasti Axel OTW ini. OTW. Oh ya. Dalam bahasa Inggris on the way. Nah, itu kadang-kadang karena sikap bahasa kita, kegengsian orang merasa gengsi, merasa bangga kalau mampu menguasai bahasa dunia. Memang tidak ada salahnya sih, tetapi sesuai dengan slogan Badan Bahasa bahwa bahasa asing itu kita kuasai seperlunya saja, kita gunakan seperlunya saja apabila kita bertemu dengan orang asing. Kalau memang sebisa mungkin kita berjumpa dengan orang asing, kita gunakanlah bahasa Indonesia supaya orang lebih mengenal bahasa Indonesia di luar. Ya, benar sekali. Berkaitan dengan apa yang tadi Kak Christine sampaikan, itu slogan Trigatra Bangun Bahasa kan Kak? Mungkin kita bisa sama-sama sampaikan ke masyarakat nih. Siap. Oke, jadi kalau Axel bilang Trigatra Bangun Bahasa, kita sama-sama gerakan ya Kak, buat gerakannya. Baik, jadi masyarakat, sahabat bahasa semua di rumah juga bisa perhatikan nih. Jadi ini menjadi apa ya, aturan buat kita gitu dalam penggunaan bahasa ya Kak, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Christine. Oke, kita coba ya Kak Christine. Baik, Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Nah, itu tadi Trigatra Bangun Bahasa itu menjadi apa ya, pedoman buat kita ya Kak dalam berbahasa. Jadi ya, khususnya generasi muda. Khususnya generasi muda. Karena, memang bahasa Indonesia harus diutamakan. Kita menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada, dan lestarikan bahasa daerah. Memang kita semua berasal dari daerah, mempunyai bahasa ibu masing-masing, dan itu kewajiban kita, khususnya generasi muda. Siap, harus dong. Harus melestarikan bahasa itu sehingga bahasa ibu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah. Apalagi di NTT banyak ya, 72 bahasa. Salah satu Iya. terbanyak di Indonesia ya Kak? Iya. Yang kedua, yang terakhir itu kuasai bahasa asing. Itu maksudnya kita memang harus menguasai bahasa asing. Boleh minimal 1 atau lebih, tetapi bahasa asing itu kita gunakan seperlunya saja. Apabila kita berjumpa dengan orang asing, orang dari negara lain yang memang mampu berbahasa asing, kita menggunakan seperlunya. Tapi alangkah baiknya kita juga memperkenalkan bahasa Indonesia ke orang asing tersebut. Gitu saya. Baik Kak Christine. Nah, kalau tadi itu Kak Christine sudah menjelaskannya, itu jadi pengantar nih Kak, terkait dengan pengutamaan bahasa dan juga pedoman apa sih yang harus teman-teman pegang gitu dalam penggunaan bahasa. Jangan sampai tertukar-tukar, jangan sampai justru bahasa asing yang diutamakan gitu kan Kak Christine. Iya. Yap. Dan abis ini kita bakal masuk nih Kak ke contoh nih. Siap. Jadi Axel sudah berkeliling ke Kota Kupang ya. Oh, betul. Ini Axel lakukan jalan-jalan keliling gitu ya di sekitaran Kota Kupang untuk lihat penggunaan bahasa di ruang publik yang digunakan dari berbagai pihak, baik pengusaha, pemerintah, dan lain sebagainya Kak. Dan Axel cukup menemukan banyak sekali, ternyata masih banyak kesalahan, banyak ketidaktepatan gitu Kak. Betul. Dan ini kita bakalan angkat 2 contoh nih yang bakalan kita coba buat kulik bersama dengan Kak Christine. Siap. Oke Kak. Yang pertama itu ada gambar berikut Kak. Nah, gambar berikut nih Kak biasanya kita temukan baik di bandara maupun di hotel. Jadi tempat-tempat yang punya jalan untuk akses masuk dan juga akses keluar, yaitu kata in dan out. Justru itu lebih banyak, lebih lazim kita temukan di tempat-tempat seperti hotel dan juga bandara. Kak Christine melihat hal itu seperti apa Kak? Nah, contoh yang Axel kemukakan ini yang pertama, itu tentunya belum mengutamakan bahasa Indonesia Ya, di ruang publik. Pasti banyak sekali yang kita temukan seperti itu. Contoh yang tadi Axel kemukakan itu rambu atau tanda petunjuk arah. Kak Christine bisa menyampaikan belum mengutamakan bahasa Indonesia karena memang dia hanya menggunakan bahasa asing saja, yaitu bahasa Inggris.
dengan kata out atau bisa exit. Bisa banyak kita temukan out atau exit. Memang itu contoh yang boleh dikatakan belum mengutamakan bahasa Indonesia. Seharusnya memang menggunakan dua bahasa. Jadi kata exit atau out sebelumnya kita ganti, kita berikan juga keluar di bagian atas. Di bagian atas itu kita kasih kata keluar untuk pengganti exit. Tapi kalau mau tetap menggunakan exit atau out, boleh di bagian bawah dengan ukuran agak sedikit kecil dan dicetak miring. Baik, iya. Jadi dikasih miring supaya menunjukkan kalau ini bahasa memang asing. Bahasa asing. Jadi memang bahasa Indonesia harus lebih ditonjolkan. Nah, itu salah satu contoh pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Baik Kak Christine, ya jadi cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Kak Christine, bahwa pengutamaan bahasa Indonesia itu harus dilakukan juga dalam berbagai aspek, termasuk juga rambu-rambu gitu, penunjuk arah. Penunjuk arah, seperti itu. Kan masih banyak itu kita temukan. Dan lagi satu, yang perlu ditanyakan kembali, apakah tempat hiburan itu atau ruang publik itu apakah sering dikunjungi oleh wisatawan atau orang asing? Apabila memang orang asingnya tidak terlalu sering mengunjungi tempat itu, tidak sama seperti di Bali kan. Kota Kupang ini kan, atau khususnya di NTT, ada tempat-tempat tertentu yang memang sering dikunjungi orang asing. Tetapi kalau di Kota Kupang sendiri yang kita lihat, masih jarang orang asing berkunjung. Jadi yang harus kita tanyakan, seberapa sering orang asing mengunjungi tempat itu. Apabila tidak sering orang asing berkunjung ke situ, sebaiknya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik lebih diutamakan. Oke, itu tadi seperti penjelasannya Kak Christine, bahasa Indonesia tetap harus diutamakan. Jadi kalau misalkan ditulis, kita tetap perlu penggunaan bahasa asing, bisa dibuat miring, dicetak miring katanya, dan juga dibuat lebih kecil dibandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Betul. Baik Kak Christine. Nah, kita beranjak nih ke contoh yang kedua Kak Christine. Kita saksikan dulu nih apa yang didapat sama Axel waktu keliling di Kota Kupang. Kita saksikan gambar berikut. Nah, gambar ini sering sekali Kak Christine kita temukan di Kota Kupang. Kayak bisnis ini termasuk dalam jasa ya, usaha di bidang jasa yang cukup menjamur di Kota Kupang, yaitu dalam bahasa asingnya laundry ya, atau biasa ini jasa untuk cuci mencuci gitu kan Kak Christine. Nah, berkaitan dengan usaha ini, sebenarnya kan laundry bahasa asing kan Kak. Bagaimana Kak Christine melihat hal ini? Karena masyarakat justru lebih mengetahui sebenarnya laundry itu dibandingkan penggunanya dalam bahasa Indonesia. Ya, benar. Kata-kata ini memang sudah menjamur di mana-mana dan biasanya ditambahin lagi dengan indah laundry dan lain sebagainya. Contoh yang kedua ini juga belum mengutamakan bahasa Indonesia. Karena apa? Memang bahasa asing yang lebih ditonjolkan. Sebaiknya para pengusaha atau orang-orang yang bekerja di bidang tersebut paham laundry ini bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sebaiknya memang para pengusaha mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kebetulan kata laundry ini apa tuh Kak padanannya dalam bahasa Indonesia? Sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu penatu. Penatu. Iya. Baik. Penatu. Merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu itu bermakna usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian. Baik, ya. baik. Jadi sebaiknya apabila memang itu terpampang jelas papan nama sebuah usaha, lebih baik digunakan kata penatu. Misalnya Axel penatu. Penatu Axel. Baik. Begitu. Baik, jadi sahabat bahasa di rumah akhirnya jadi tahu nih kalau padanan kata dari laundry yang sering kita temukan di jalan-jalan gitu ya, terpampang di papan-papan besar gitu, tulis laundry and dry clean biasanya Kak Christine. Nah, itu ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, yaitu penatu.
Baik. Nah Kak Christine, itu tadi 2 contoh tuh yang Axel temukan ya ada di Kota Kupang. Sebenarnya masih banyak yang sudah benar, tapi banyak juga yang masih salah tuh Kak. Betul. Banyak yang masih belum mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Itu tadi 2 contoh. Mungkin sahabat bahasa jika menemukan ya contoh-contoh lain bisa ditulis di kolom komentar ya Kak. Boleh. Nanti Kak Christine bakalan tanggapi itu. Boleh nanti dijelasin sama Kak Christine. Kita ulas satu-satu. Baik Kak Christine. Nah Kak Christine, terkait dengan jabatan Kak Christine sendiri nih sekarang sebagai staf, sebagai koordinator di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebenarnya apa Kak yang menjadi program ataupun yang telah dilaksanakan sama Kantor Bahasa berkaitan dengan hal ini, pemartabatan kembali, pengutamaan kembali bahasa Indonesia di ruang publik Kak? Iya, baik Axel. Pengutamaan bahasa negara di ruang publik ini merupakan kegiatan nasional dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat. Kami Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kegiatan pengutamaan bahasa negara di ruang publik ini sebenarnya kita sudah mulai sejak 2018. Tapi kita mulai dengan kegiatan di sekolah-sekolah. Baik Kak. Namanya dulu yang awalnya itu Wajah Bahasa Sekolah. Wajah Bahasa Sekolah. Iya. Itu pengutamaan bahasa negara di ruang publik, tapi memang dikhususkan di sekolah-sekolah. Mengapa kita melaksanakan di sekolah-sekolah? Karena Badan Bahasa merasa, Kantor Bahasa merasa lembaga pendidikan itu merupakan lembaga awal bagi masyarakat untuk mempelajari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga yang kami harapkan wajah bahasa sekolah itu menjadi cantik dulu, menjadi bagus dulu penggunaan bahasa Indonesia yang seturut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga para siswa, orang-orang yang bekerja di sekolah paham benar, oh ternyata yang benar kata itu ini, yang benar kata ini. Jadi program Kantor Bahasa untuk pengutamaan itu kita sudah mulai sejak dulu, begitu. Dan itu akan terus berlanjut seperti tahun ini. Kita sudah mulai masuk ke pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kebetulan Kantor Bahasa kami mulai dari Kota Pancasila. Kota ND ya? Iya, sebagai rahimnya Pancasila, kami ingin Kota ND menjadikan ruang publiknya memang menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain, sehingga tidak hanya di ruang publik saja, di penggunaan bahasa dalam tata naskah dinas maupun bahasa-bahasa pun kita akan tata dengan baik sehingga lebih bermartabat. Baik, jadi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari ND untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Betul. Baik Kak Christine. Nah Kak Christine, itu menjadi pertanyaan terakhir nih sayangnya. Sebagai penutup, mungkin apa nih Kak yang ingin Kak Christine sampaikan kepada sahabat bahasa semua di rumah? Apa yang menjadi pesannya Kak Christine, terutama terkait dengan pembahasan kita kali ini terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik Kak? Ya, untuk masyarakat luas semua dan khususnya generasi muda seperti Axel ini, mari kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lebih mencintai bahasa Indonesia. Jadi itu ditunjukkan dengan sikap kita. Kita mulai mencintai, kita mulai mempelajari, kita mulai menggunakan bahasa Indonesia dengan siapa saja, di mana saja kita menggunakannya, sehingga bahasa Indonesia itu lebih bermartabat di negerinya sendiri. Jadi kalau kemana-mana Axel tetap menggunakan kata izin, bukan izin. Iya, banyak tuh Kak yang salah. Jadi kita bertutur pun, kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tetap mencintai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, sebagai contoh Axel bertanya dengan orang, jangan pakai jam berapa lagi sekarang, tetapi pakai pukul berapa. Oke. Jadi kalau semua generasi muda bisa, atau masyarakat luas bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
pasti suatu saat, dan Kak Christine yakin bahasa Indonesia lebih bermartabat di negerinya sendiri. Baik, harus tuh Kak. Bahasa Indonesia harus lebih bermartabat di negerinya sendiri, di kandangnya sendiri. Siap. Terima kasih banyak Kak Christine untuk diskusi kita kali ini. Sahabat Bahasa di Rumah, terima kasih juga telah menyaksikan diskusi antara Axel dan juga Kak Christine pada hari ini. Untuk menutup siniar kita kali ini, Axel pengen pantun Kak Christine. Kak Christine bantu cakep ya Kak? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Jalan-jalan di Sumba. Cakep. Cakep. Harus lihat Bukit Warinding yang berundak. Wih, Cakep. Mari martabatkan bahasa Indonesia, utamakan penggunaannya di ruang publik. Nah, sahabat bahasa semua, jangan lupa untuk mengklik tombol suka dan juga tinggalkan komentar di bawah ini terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia tentunya. Dan sampai jumpa di konten Duta Bahasa NTT selanjutnya. Sampai jumpa.